Ini bias gak sih? Kalau anak kita di mata kita kan pasti lucu gak sih? Iya bro, Iya kan? anak terlucu di dunia adalah anak kita Iya. sendiri. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin nggak ada data di kepalaku ya. Aku nggak pernah akrab sama anak orang tua yang anaknya gitu. Ada nggak waktu kecil penyanyi cilik itu kan booming tuh eramu tuh, Betul. iya kan? Ada nggak ya sebenarnya dia nggak mau, tapi orang tuanya ambisi. Dulu sih sering banget ya ngelihat anak kecil nangis di backstage karena nggak mau manggung tuh pemandangan yang biasa Iya. gitu. Mamanya ngomong, ayo naik manggung, kalau nggak kucing kamu mau masih air panas. Kamu berapa bersuara cuy? Bersaudara. Anak ke? Anak pertama. Kalau misalnya punya kakak pertama yang secara karir setinggi itu dengan usia sedini itu, bagaimana caranya kamu membangun rasa confidence kepada adik-adikmu? Kapan iki mari? Nanti ojo apa rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator kan ya diowe. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di podcast Exit. Kembali lagi di podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Valenza. Dan saya Bian Brilianti. Terima kasih untuk seluruh Ultras Buntu yang sudah menunggu kita menanti. Beberapa kali kita nggak upload. Ya. Tapi kita tetap terjaga di top 100 Spotify. Sombong banget. Terakhir Sombong 60 hari ini tadi Top 8 100 itu top 100 itu tampaknya anjing 100 doang. Bro coba aja bikin Susah. podcast. Iya. Coba aja bikin podcast bro. Betul. Coba gitu. Dan hari ini tim Exit nyamperin aku ke lokasi syuting di Malang. Di mana? Dan kebetulan aku tuh syuting bareng Joshua Suherman. Suherman. Yes. Keren banget. Disamperin ke Malang loh aku. Dan kalian harus tahu kita lagi syuting di Malang. Tadi kamu di bawah nyanyi-nyanyi ya? Nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi, ada piano di bawah. Keren. Nanti tak share videonya. Nyanyi Song for Bread. Di lobby Malang. hotel. Iya. Di Malang. Tapi kayaknya ini jangan tayang ya yang ini ya. Gak apa-apa karena kan sebenarnya itu lebih kepada rivalitas yang sehat. Aku kamu kan tidak mendukung rivalitas yang sampai saling menghilangkan nyawa. Betul. Kita cywar aja. Iya. Dan di mana dari pihak Aremania sebenarnya banyak juga yang sehat-sehat. Benar. Cuman iya. suara mereka nggak kedenger aja. Gitu. Oke aman ya sapuannya ya. Dan kita sekarang bersama Joshua Suherman nih apa ya, orang yang eksis dari zaman kita masih kecil kali ya. Betul. Dan Jojo nih, tapi sebelumnya kita perlu, ini basa-basi tapi harus kita jalanin Jo. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Perlu. Mohon maaf ya. Saya udah siap. Apa? Apa kabar Joshua? Basa-basi sih, tapi harus ada ya. Kesibukan apa sekarang? Itu. Kalau opening itu, kalau closing biasanya. Tapi sayang banget ya, nggak kerasa waktunya. Senior. Kalian tahu nggak sih setiap bintang tamu yang digituin tuh rasanya kerasa kok. Iya. Capek loh. Kalau kalian nggak asik capek juga gitu. Baik. Jojo sekarang punya anak satu, Hmm. Elio. Hmm. Ganteng Elio. banget anaknya tapi beneran nih aku Iya, nggak. iya. Tapi entah aku karena pengen anak cowok ya. Kalian berdua kan cowok tuh Cowok, anaknya. cowok. Iya. Anak udah punya cowok, Iya. istri cantik. Iya. Apa yang kurang dari hidupmu sekarang Jo? Kira-kira Jo. Apalagi yang kamu kejar Jo? Itu dia. Aku itu orangnya punya kebiasaan buruk, nggak terlalu ambisius. Menurutku itu kebiasaan buruk karena ternyata istriku itu orangnya kalau bisa digas ya gas terus. Sementara kalau aku nggak perlu ngegas ya nggak usah ngegas gitu. Dalam arti apa ini sorry? Dalam arti karir, dalam arti semuanya, achievement, finansial, Oh, semuanya. dirimu termasuk yang mengalir aja lah gitu. Iya, tapi mengalirnya pun aku tetap akan pastikan itu aman. Tapi kalau memang menurutku enough is enough gitu. Oh, ini menarik nih. Itu berasal dari mana Jo? Kamu nggak? Apakah kamu pernah sering punya target yang tinggi tapi nggak tercapai? Atau memang kamu dulu terlalu ngepik di waktu masih usia belia? Gini. Jadi kalau besar mau dikejar udah pernah kok gitu. Ya dari gitunya. Kayaknya yang kedua, karena aku jadi tidak penasaran sama banyak hal. Oh. Gitu. Lebih banyak
mikir apa kemungkinan yang terjadinya daripada niat untuk ngegas sampai sana gitu. Tapi kebalik ya, biasanya itu istri yang enough ya kan, Iya. wis cukup gitu, suami yang ngegas terus. Nah, Iya, benar. iya. Gimana caranya make more money? Iya, Benar. gitu kan. betul. Hmm. Itu mungkin uniknya aku sama istriku karena dia juga latar belakang keluarganya berbeda sekali dengan latar belakang keluargaku gitu. Latar belakang keluargaku itu ya memang seperti itu gitu. Cukup ya cukup. Kalau memang nggak harus digas lagi, ya udah santai dulu. Nanti kalau perlu ngegas gitu. Oke. Nah tapi keluarga istriku itu kayaknya dari yang aku lihat dari luar, memang kalau ada opportunity-nya ya kenapa Why nggak not? iya gitu. Memaksimalkan apa yang ada ya. Berarti kamu pernah ada di posisi di mana ada kerjaan kayaknya udah deh nggak usah deh gitu. Kalau aku sering sekali. Oh. Sering sekali karena aku Iya. lebih mikirin harga yang aku harus bayar untuk menerima upah segini tuh apa gitu. Apalagi sejak punya anak, pertimbanganku banyak banget. Ini adalah film pertama aku setelah istriku hamil. Ya. Jadi pertimbangannya banyak banget. Ini tuh aku ambil karena pertama istriku sudah tidak perlu hadir 100% untuk si anak kayak waktu dia newborn kan. Oke. Jadi yang benar-benar sudah bisa dititipin ke omanya gitu. Oh, oke. Terus kedua anakku juga sudah mulai besar gitu. Dan ketiga syutingnya sama teman-teman. Aku nggak perlu terlalu makan hati di lokasi kalau takut terjadi sesuatu yang buruk gitu. Jadi pertimbangannya banyak. Tapi setelah ditimbang-timbang akhirnya keputusannya oke nih gas gitu. Oh, jadi Jojo sempat libur 2 tahunan ya, 2 tahunan ya Fir. 2 tahunan dari aku juga tahu tuh awalnya istrinya Jojo tuh nggak pede kalau hamil, takut nggak cantik di matamu gitu Itu kan. kayaknya keresahan banyak Perempuan hampir bener semua tuh. deh kayaknya Aku dia. setuju. Tapi dengan akhirnya aku dapat kabar istrimu hamil tuh kayak ini kayaknya nih anak sukses nih untuk membangun confidence si perempuan nih. Oh. Bagaimana caranya Ju di titik itu? Karena kan Clay juga termasuk selebgram, Iya, public figure juga public kan. figure. Yang dimana tinggal di Indonesia cewek cantik tuh keharusan. Iya benar. Cewek Katanya cantik salah itu bisa dimaklumi. Cewek jelek nggak salah itu ya nggak usah berkarya goblok gitu kan. Cantik bro. Iya cantik yang Kalem. pertama. Kalem. Yang pertama. Iya, Yang kalem, pertama. cantik. Aku dengerin musik enak banget nih. Lagu apa ini tadi? Iya. Kenapa tadi ngobrol sampai Enggak, mana? tadi masalah ibu-ibu hamil. Oh iya. Iya, benar. Sebenarnya bukan aku tidak melakukan apa-apa. Maksudnya istriku juga bukan dari nggak pede terus jadi pede gitu. Tapi ada titik di mana kami berdua benar-benar secara bersamaan merasa kayaknya ini saat yang tepat untuk program hamil deh gitu. Oh. Oke, Gitu. dengan segala resiko ketakutan kemarin. Iya, dan bahkan udah nggak tak pertimbangkan lagi. Nggak tahu tiba-tiba kekhawatiran yang lalu tuh ya udah hilang aja gitu. Jauh lebih besar keinginan untuk punya anaknya tiba-tiba gitu. Dan kebayar juga ya dengan Iya. maksudnya anakmu selucu itu. Tapi masa kalau nggak lucu nggak Memang- sayang. Memang kalau anaknya nggak lucu gimana? Iya. Ayo. Jujur aja bro, sumpah. Kalau anak lucu tuh gemes kita. Tapi iya kan? ini bias nggak sih? Kalau anak kita di mata kita kan pasti lucu nggak sih? Iya bro. Iya kan? Anak terlucu di dunia adalah anak kita sendiri. Iya. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin nggak ada data di kepalaku ya. Aku nggak pernah akrab sama anak orang tua yang anaknya gitu. Jadi kalau akrab aku bisa tanya kurang ajar kayak bangga Enggak nggak sih akrab kamu? sama kamu. Iya. Enggak. Oh, iya, Ya iya. dikat nih pasti. Iya dong. Dari tadi udah banyak ini kayaknya. Nanti biar dikat. Catetin Biasa ya. aja. Tolong Catetin ya, Clay, tolong gitu ya. Tolong ya. Enggak, Pak. Ya pastinya ya oke lah. Salah nih pertanyaan Tapi ini. ada nggak bayi mencekno? Lebih ke aku Setelah aku nemenin anakku umur 3 tahun. Oke. 3,5 tahun lah. Playgroup KBB lah istilahnya. Kelompok bermain. Kelompok bermain itu. Heeh. Memang ada beberapa anak itu yang secara genetika yang kalau sering kali kita bilang genetika, anjuk emang angel cuk, emang angel, memang disaster bro, ya tidak bisa dikendalikan bro, Maksudnya behaviornya atau behaviornya kan? Iya. Iya. Mungkin juga itu karena screen time terlalu dini. Itu bisa Bisa. juga kan ya katanya ya. Bisa. Iya. Kimia otak juga bisa sih.
Iya, Iya, memang iya. ada penelitian Iya. ke sana. Iya. Oke. Iya. Kembali ke yang tadi. Aku agak takut ngomong nih karena gini. Waktu aku seumuran anakku sekarang, aku juga selucu itu. Kita nggak tahu. Masa depannya Elio udah kegambar lah. Betul. Kecuali dia memilih karir lain misalnya sepak bola gitu. Iya. Nah, Nah, kan ternilai. saat ini aku cuma berharap ibunya banget aja dia tuh gitu. Gitu. Iya. Iya, kembali ke pertanyaan awal Jo. Akhirnya memutuskan punya anak dengan segala resikonya. Iya. Nah, aku lihat Jojo ini kan tidak terlalu sefrontal aku untuk memilih bidang-bidang yang mau kita hadapi. Oh iya. Kamu banyak kalau ini nggak aman atau nggak oke menurutku, kamu banyak menghindar, mengalah gitu-gitu iya, kan. iya. Nah, setelah punya anak nih apa? Makin parah, Fir. Sumpah, Iya. ketakutannya makin parah. Iya, karena aku jadi harus mikirin satu faktor lain lagi. Anak gitu. Oh, ada momen yang seharusnya kamu males menghadapi ini, tapi mungkin karena urusannya sama anak, kamu harus Iya, sosokan gini. berani gitu. Mungkin secara garis besar kalau aku jawabnya gini, aku jadi lebih tolerir dan mengerti sama kesalahan orang lagi. Karena Oh, misalnya gini, orang sejahat apa ya? Sejahat orang mukulin orang lain di jalan gitu. oke. Itu kan jelas salah. Iya. Tapi aku tuh selalu coba berpikir apa yang terjadi di rumahnya dia ya sampai dia bisa keluar dan nggak tahu cara nyalurinnya ya gitu. Sejak punya anak. Oke. Iya, gitu. Anjir. Karena ada momen aku sama istriku kan nggak pakai babysitter kami. Jadi Keren. anak bangun Keren, jam bro. 3. Enggak, mahal babysitter sekarang. BSD lagi ya. Enggak. Meskipun aku yakin itu bukan prioritas utama. Apa alasanmu nggak pakai babysitter? Iya, karena kami pengen bonding semampu kami. Iya, aku gitu. juga sama lagi. Iya. Aku nggak mau misalnya anakku punya faktor ilmu lain dari orang lain gitu Iya, ya, aku nggak itu. cocok. Ada gitu-gitu ya. Iya, itu. Tapi ada juga momen-momen di mana harusnya pakai kali ya gitu. ada harus Iya, diakui. pastilah. Ada. Apalagi modern family kan. Iya. Iya. Modern family itu nggak single income Iya. gitu, bapak ibu kerja. Mm-mm. Mungkin ada momen-momen di mana Jojo kerja, istrinya juga kerja. Mm-mm. Gitu Iya. kan. Nah tapi Anaknya ngamen. Di chat silver. kalau aku sih ini sih ya pengen bonding lebih maksimal. Tapi aku tahu ini bukan cara yang salah atau cara yang benar ya. Iya. Maksudnya Hmm. aku ngerasanya ini kami punya privilege untuk melakukan itu karena kami nggak kantoran dua-duanya gitu. Oh, secara income nggak pasti gitu ya. Iya, bukan yang kayak jam kerjanya tuh saklek harus ke kantor semua dua-dua orang tuanya gitu. Mungkin itu privilege kami sehingga kami bisa memilih keputusan itu untuk tidak pakai babysitter. Oke. Ya, makanya itu ketika ada jam 2 pagi anak bangun, ada juga kita momen-momen emosi gitu. Karena ngantuk, karena capek. Nah itu aku aplikasikan juga ke orang lain kayak kenapa ya orang marah ya? Oh ya mungkin capek kali ya gitu. Oh, Gitu. momen kagetnya kayak bangun tidur harus langsung ngurus anak tuh lebih banyak gitu mungkin Iya, ya. aku Jadinya- dihadapkan di situasi-situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya gitu. jadi ke jalan tuh dia masih bawa sampah yang banyak gitu ya. Iya benar. Kalau ada tempat buang langsung. Buang blong, blong, aja, blong, blong, mumpung gitu nih ya. gitu kan. Tapi secara kita ngobrol awal nih kegambar ya bahwa Jojo tuh sebagai bapak dan sebagai suami tuh berusaha berat untuk menjadi yang terbaik gitu kan. Berusaha iya. Berusaha iya kan. iya. Itu ada naluri yang timbul di situ. Betul. ya. Pertanyaanku sekarang gini, Jo. Boleh nggak atau ikhlas nggak seorang Elio, Heeh. anakmu itu Mm. punya pekerjaan yang sama kayak kamu kecil dulu? Tega nggak? Patokanku cuma kalau itu dia yang mau apa aku yang mau. Kamu dulu nyanyi umur piro awalnya? 3. 3. Iya. 3 kan nggak bisa milih. Tapi aku seneng melakukannya. Oh. Jadi kayak Elio nih sekarang seneng mobil-mobilan gitu. Oke. Nah kalau tiba-tiba dia pengen les balap di umur berapapun itu nanti, ya aku pasti support aja gitu. Oke, tapi kalau misalnya menjadi top tier Joshua Suherman dulu top tier kan sebagai penyanyi cilik. Gitulah. Aku pikir mau Kenapa? gak segitunya. Ternyata gitulah. Tapi harus diakui Ya, ya. karena itu fakta kan. Iya. Nah, pasti kamu akan berjumpa dengan tuntutan pekerjaan, Iya. tuntutan fans, Iya. tuntutan brand mungkin yang sebenarnya kamu nggak suka.
Tapi orang tuamu harus memaksa itu karena sudah berkomitmen. Sedangkan anak umur 3 tahun tidak sebegitu sadar dengan sebuah komitmen kan. Iya betul. Tapi sejauh aku bisa mengingat hidupku, aku selalu suka melakukan manggung. Nah, aku selalu suka jadi center of attention gitu loh. Ada video di handycam papaku tuh, aku joget-joget di depan toko kaset gitu tuh, diliatin orang, apa tuh seneng gitu. Sehingga tuntutan-tuntutan itu tuh bisa di-adjust karena akunya happy aja melakukannya gitu. Nah, kalau balik ke pertanyaan tadi, kalau anakku, kalau Elio mau atau enggak, kalau dia seneng, ya aku sih support aja. Tapi kalau itu sampai harus mengganggu hal-hal yang krusial, pendidikan, jam tidur misalnya, pola makan, ya pasti aku akan kontrol di situ. Oke, gitu. berarti bisa kemungkinan si Elio mempunyai karir sedini mungkin seperti Joshua Suherman, tapi kontrolnya kamu akan lebih baik dari kontrol orang tuamu. Betul, karena kan ilmu parenting saat ini jauh lebih baik daripada saat aku kecil. Setuju. Gitu. Maksudnya dia itu Bener. Belum. Maksudku cepat ya. Enggak sesingkat Cepat. itu. Komedi konsultan emang harus cepat. Cepat bro. Cepet kalau YouTube gini, kalau film iya. mikir. Ini buat info ya buat teman-teman Ya. Ultras Buntu, Jojo ini komedi konsultan sekawan 52. Yes. Jadi akan sedikit berbeda tuh antara 1 dan 2. Iya. Tapi masing-masing punya keunikan. Aja. Gitu. Kembali Oke, lagi, lanjut. maksudnya Jojo tadi itu adalah bahwa kalau anak kecil disuruh kerja, itu kan dia harus kenal dengan sisi profesionalisme. Ya, setuju. Tapi anak kecil gak ngerti bro. Betul. Profesionalisme itu kan lu mood atau gak mood naik panggung tuh. Iya betul. Iya. Kita Betul. bayar Judika 500.000 untuk 1 tiket. Iya. Dia gak mood. Anjing. Naik anjing nyanyi anjing gitu Iya, kan. bener. Gitu. Iya. Tapi waktu itu Jojo itu happy untuk melakukan itu. Betul. Iya, setuju. Nah regulasi mood anak kecil kan gak ngerti bro regulasi mood. Iya. Kalau dia, makanya dia pakai kata-kata kalau dia nggak happy, kalau dia happy, Iya. ya dia support gitu. Soalnya kita nggak bisa ngeregulasi. Ayo dong kamu happy, Iya benar. di direct dong. Ayo dong acting dong. Iya benar sih. Nah makanya 1 dari sekian ratus anak kecil itu yang bisa di direct bukan karena dia profesional, tapi karena dia happy aja tadi. Betul. Dan bisa diarahkan. Ada pernah tahu anak kecil yang bisa didirect? Pernah tahu? Pernah sih. Pernah tahu ya? Kayaknya pernah ya selama Aku. Iya, kan? Jojo. Iya. Serina mungkin. Serina. Iya. Benar. Oke, tapi itu kan bagian dari sisi Joshua Suherman. Betul. Aku mau melebar dikit ke lingkunganmu. Oke. Ada nggak waktu kecil penyanyi cilik itu kan booming tuh eramu tuh, Betul. iya kan? Ada nggak yang sebenarnya dia nggak mau, tapi orang tuanya ambisi? Jawabanku gini. yang kayak gitu itu semuanya kecuali aku. Kayaknya gitu deh. Maksudnya gini, aku nggak bisa bilang semua. Termasuk Sisio Manasero? Kalau dia kan gini patokannya. Kalau sampai hari ini dia masih di industri hiburan, masih mencoba setidaknya, artinya mungkin dia happy dengan itu. Oh iya, Iya kan? itu ya pokoknya patokannya ya. Iya kalau Oke. dari aku ya patokanku ya, Iya. karena ketika dia sudah dewasa dan dia punya pilihan terhadap hidupnya, kalau dia suka pasti dia lanjutin, kalau dia nggak suka pasti dia tinggal gitu. Oh, iya. Dan Jojo salah satu yang suka tuh. 1 mungkin suka, 2 mungkin nggak bisa kerja yang lain. Bisanya ini doang. Apa Jo yang di sekitarmu yang kamu sampai segininya nih gitu. Mungkin artis cilik gitu nggak mau manggung dipaksa apa gitu. Iya pernah. Nggak usah sebut nama ya. Iya. Aku juga lupa sih siapa ini orangnya, tapi dulu sih sering banget ya ngelihat anak kecil nangis di backstage karena nggak mau manggung tuh pemandangan yang biasa. Iya. Gitu. Mamanya ngomong, ayo naik manggung, kalau nggak kucing kamu mama siram air panas. Gitu. Serius. Segitunya, bro. Segitunya. Damn bro. Iya. Itu Era segitu tahun berapa tuh 90-an kayaknya. iya. Apa itu parenting? Dia ada Soft spoken. Apa mental itu? health, trauma tai kucing. Tai Iya. kucing. Tapi kita Ada, bro. berjumpa dengan Cucu yang emang dia mengakui bahwa dia juga senang tampil. Iya. Jadi tuh nggak ada masalah. Betul. Berjumpa dengan momentum, jadinya Joshua Suherman yang kita kenal. Iya. Kita lari ke keluarga nih. Nah, Kamu berapa bersuara Ju? bersaudara. Bersaudara. Tiga. Saudara kan pasti bersuara. Betul. Saudara anak ke? Anak pertama. Anak pertama. Anak pertama. Ini pertanyaan. Dari 2 bersaudara ya? 3. Oh 3. 3. Cowok, cewek.
Anak terakhir cewek. Anak terakhir cewek. Benar. Kalau misalnya punya kakak pertama yang secara karir setinggi itu dengan usia sedini itu, Anjing, sulit bagaimana juga caranya kamu membangun rasa confidence kepada adik-adikmu? Yang dimana kemampuan dan momentummu tuh keajaiban kan pasti kan? Iya betul. Iya, dan betul. itu panjang atau tidak kembali ke kamunya. Betul, gitu betul, kan? betul. Dan nggak semua orang beruntung tuh. Betul, betul. Nah itu harus ditanyakan pada adekku ya sebenarnya ya. Yang Karena- kamu lihat aja. Karena gini, Orang tua juga akan berbeda tuh. Betul, Iya betul. kan? Aku dan adikku yang cowok itu bedanya cuma 2 tahun. Sehingga dia kira-kira usia mentalnya juga ya nggak jauh kan gitu. Apa yang aku tangkap di kepalaku juga mungkin ketangkep di kepala dia. Oke. Apa yang aku alami pasti juga dialami sama dia. Karena kami saat itu nggak punya tim. Jadi kalau aku manggung kemana-mana, ya keluarga ikut semua. Oke. Nah, upaya dari orang tuaku dari aku kecil adalah kalau Jojo, namanya Jose by the way. Kalau Jojo makan A, Jose Jose makan A. Gitu. Oke. Kalau sepatu Jojo A, sepatu Jose juga A. Kayak gitu terus, itu adalah upaya dari orang tuaku untuk memastikan confidence-nya sama. sama gitu. Oke. Nah, masalah yang lain tuh mungkin datang ketika oke, yang didapat sama, effortnya sama nggak yang dikeluarkan untuk dapat itu. Gitu mungkin. Ketika effortnya lebih tinggi, terus yang didapat A misalnya, Mm-mm. dia akan tahu tuh bagaimana proses menuju A. Mungkin. Tapi kalau effortnya kecil, yang didapat A Iya. rawan manja juga tuh. Atau justru jadi lebih kuat karena dia punya orang di depannya yang ketika orang di depannya tuh nyasar, dia bisa belajar dari situ. Gitu. Adekku itu kalau aku bisa bilang, aku iri sama dia karena dia jauh lebih ngulik orangnya, lebih observe gitu. Dan dia jauh lebih gigih dibandingkan aku. Karena aku balik ke tadi, nggak bisa dipungkiri aku luck gitu. Iya. Dan dia tahu kalau luck itu tidak untuk semua orang, sehingga dia harus Iya. punya effort yang lebih besar untuk bisa dapat itu gitu. Meskipun Luck itu ngomongin result bro. Kalau ada effort, Mm-mm. kan ada result hasilnya. Betul. Oke. Effortnya segini nih Jojo, tapi resultnya lebih besar Mm-mm. daripada effort yang mungkin harus dikeluarkan sama lebih adiknya. besar ya. Mm-mm, gitu. I see. Itu kan gimana caranya memahamkan ke anak kecil yang di situasi mentalnya anjing, iya ya, kok abang gua lebih melejit ya, gitu. Padahal aku lebih ngulik. Iya, Ya, betul. benar. Saat itu sih dia nggak mikir sampai situ ya. Mungkin yang di kepala dia, cuma, oh kakakku seneng nyanyi begini, ya aku ikut aja nemenin, dan ini kayak main aja. Dan memang bagi kami saat itu nggak ada kata kerja sih, jadi main. Kami taunya juga emang ini playground kami gitu. Tapi kan itu berhenti fasenya sampai di mungkin kamu SMP ya. Betul, kira-kira Iya. SMP ya. Terus jadi apa ya, manusia pada umumnya Betul. mungkin gitu ya. Iya. Nah itu gimana itu menjalani fase star kemudian ada sunsetnya Mm-mm. itu ya apa secara mental gimana tuh? Ada sunset terus kemudian kan Jojo mana Jojo Iya. tiba-tiba MLI nih gitu kan. Ya, benar. Sebenarnya kalau buat aku nggak masalah saat itunya, karena di kepalaku tuh masih berpikir bahwa nggak ada yang berubah kok dari ini semua gitu. Justru turning pointnya ketika papaku meninggal. Jadi papaku meninggal itu Keren. enggak Kenapa? keren kan meninggal. Kenapa keren? Enggak semua orang papanya Sama. meninggal. Benar. Papamu meninggal. meninggal. Termasuk orang yang beruntung Iya. untuk belajar tanggung jawab lebih dini. Betul. Bapaknya dia nggak meninggal, tapi nggak nge-profit. Iya, jadi oh meninggal. Oke nih, berarti cuman sama seorang sosok ibu aja. Terus semua orang yang ngelayat bilang gantiin papa ya, berarti ya sekarang ya. Jadi Umur berapa mimpin itu? keluarga. 18 lah. Gak Ya, kecil-kecil ya. banget, gak kecil-kecil Iya, banget. Tiba-tiba jadi backbone gitu pak. Andra. Andra. Pulang punggung aja maksudnya. Bukan band Oh gitu. iya. Oke. Jadi di situ aku awal masih, maksudnya gimana ya gantiin? Mungkin maksudnya cuma jagain adik kalau lagi sekolah kali atau apa kali. Heeh. Nah lama-lama ya baru ngerti, oh begini rasanya ya. Ya itu tadi,
mulai berasa nih diinjak-injak sama dunianya nih. Kalau tadinya injekannya masih Biasa lah. iya, masih energi, tabunganku masih banyak lah energinya. Tapi lama-lama kan energi menipis kan. Capek juga. Nah kalau udah capek gini injek kan makin berasa gitu. Pelan-pelan tapi dari situ justru punya rebound yang kenceng gitu untuk aku nggak bisa menyelesaikan kuliah karena aku harus bekerja. Yeah. Sehingga Jurusan apa dulu kuliahnya? komunikasi itu pun nggak selesai kan. Okay. Masih Visip. nyambung. Iya. Visip. Enggak. Itu kalau di kampusku masuknya malah fakultasnya ekonomi. Hah? Iya. Kampus apa? Ada kampus swasta di. Nah, itu ciri-ciri. Iya agak aneh. Ada. Aku Ada. soalnya aku ekonomi. Ekonomi ada 2 tuh, manajemen sama akuntansi. Nah, si komunikasi ini di kampusku, kampus besar. Oke. Kalian kalau tak sebut pasti tahu. Ya. Dia masuknya di fakultas ekonomi si komunikasinya ini. Gitu. Oke. Oke, terus Terus gak selesai karena harus kerja harus tuh. kerja. Kerja apa waktu itu? Oh nggak kerja, tetap syuting. Oke. Tetap syuting. Aku nggak kerja kantoran gimana. Tetap syuting tapi mungkin bintang tamu talk show TV gitu. Oke. Yang itu mengganggu jam kuliah ya. Sudah pasti aku harus kalau aku mau fokus kuliah aku nggak bisa ambil kerjaan itu gitu. Oke. Terus nge-host acara-acara kecil atau co-host acara kecil di sebuah TV gitu. Anjing. Aduh kasihan juga cuy ya ternyata dirimu cuy ya. Kuis yang cuma semenit 2 menit tau nggak sih? Ya gitu. Wah, anjing kuliah ya. Built-in produk. Pernah lihat nggak infotainment awalnya ngeliput berita gimana sih cara jaga kesehatan? Nah kalau aku itu di tengah-tengah kesibukan aku selalu gitu kayak gitu-gitu sampai mungkin aku merasa established di film, maksudnya udah mulai rutin diajakin main film itu. Bapakku meninggal 2011 mungkin 2015 kali ya. Baru mulai anut. Iya. 3 tahun yang cukup terjal tuh Iya ya. 3 tahun itu. Karena dari penyanyi ke musik juga, ke penyanyi ke musik, penyanyi ke film juga jauh juga. tetap kembali ke nol lagi kan. Betul, ulang dari gitu. awal. Nah 2017 baru MLI. Ya, gitu. sampai hari ini. Aku Sampai penasaran. Dari film-film yang kamu pernah syuting kemudian ditampilin di TV itu tetap dapat royalti gitu gak sih? Tidak dong. Oh enggak Tidak ya? dia. Sebagai pemain kami kan dibayar jasanya putus. Kontrak Oh, putus. iya sih. Iya, Putus. benar-benar. Enggak ada yang royalti Iya, iya, gitu. iya, iya. Meskipun Iya. itu pakai namamu ya Joshua. Oh Joshua. Kalau itu kasusnya masalahnya itu IP-nya dipegang oleh production house-nya. Oh. Jadi saat itu penulis cerita itu Om Helmi Yahya, Rapi Film selaku PH, terus lagunya itu ciptaan Trie Utami dan Purwacaraka. Jadi ketika kemarin dijadikan musikal, mereka ini yang punya hak untuk mengelola si IP tersebut. Yang punya nama Joshua. Oh Joshua ini benar-benar doang ya nih dapat. Karena kayaknya karena terlalu general ya. Karena kalau nggak ada Suhermannya kan bisa Joshua siapa aja. Joshua siapa aja bisa. Iya bisa gitu. Nah, aku juga punya pertanyaan nih Jo, di kepala aku tadi agak nggak kurang jembatannya terputus nih. Joshua Suherman tumbuh dengan menjadi top tier di usia dini, sehingga itu ternyata untuk seorang Jojo membuat bahwa kamu tidak berambisi untuk apapun. Iya, tidak terlalu berambisi lah. Tidak terlalu berambisi, sorry. Nah, tapi sampai hari ini kita masih dengar nama Joshua Suherman, yang dimana berarti ada konsistensi tuh yang kamu lakukan. Nah, sering berperang nggak di sisi lain secara batin aku pernah di titik ini gitu. Tapi kok aku harus kembali ke nol lagi ya untuk mempertahankan itu. Nah itu dia. Aku nggak masalah tuh orangnya kayak gitu-gitu tuh. Karena aku pernah ngomong ini di podcastnya Om Deddy terus di repost sama Apos. Oke, kita lihat, gak usah dijelasin, kita lihat podcastnya Om Deddy. Oke, aku bilang bahwa semua orang itu hari ini di sosial media berusaha untuk ada di puncak gitu. Benar. Semuanya tuh it's all about numbers gitu. Terus kalau aku bisa jadi kolam yang paling besar, aku akan ada di kolam yang paling besar gitu. Aku akan jadi ikan yang paling besar juga di kolam itu. Nah kan bergeser nih, digital sebelumnya nggak kayak gini nih. Pada era aku sudah merasakan jadi ikan besar di kolam besar itu. Benar. Walaupun konteksnya bukan sosial media seperti sekarang ya. Nah aku juga pernah menjalani pekerjaan-pekerjaan yang tadi.
gitu, yang aku bilang jadi apa kuis Iya. itu gitu, Oke. jadi co-host apa. Terus sampai aku juga pernah tidak syuting sama sekali, yang nganggur aja gitu. Hari ini aku jadi comedy consultant, hitungannya jadi kru di film gitu. Iya. Dan aku ini sudah judul keberapa. Jadi karena aku sudah cobain semuanya, aku tuh nggak masalah sama semuanya, karena kita mau effort sebesar apa sampai ada di puncak, sulit sekali. Hari ini ada di kolam paling besar, menjadi ikan yang paling besar tuh sulit sekali. Oke. Bebas kan, sosial media tuh benar-benar Bisa siapa siapa saja, bisa karena apa saja. Benar. Kalau dulu tuh semuanya ada media cetak, media elektronik. Saat ini ya kita ini medianya Yeah. gitu. Yes. Sulit sekali untuk ada di situ. Nah, ketika udah ada di situ, aku cuma sebenarnya pengen ngasih tahu nggak ada hal yang segimananya banget gitu. Pada akhirnya kalian juga akan tetap punya effort yang, maksudnya hasil kalian itu akan ditentukan sama besarnya effort kalian juga. Bukan berarti kalau di Oke. atas semuanya jadi lebih mudah gitu loh. Nah ini apakah muncul karena ini coba kita orek-orek dikit ya. Apa tuh? Anjay. Boleh kan? Apakah itu munculnya juga karena kamu ngelihat anjing kompetitor udah mulai gede-gede? Enggak ya, nggak mungkin nih mesin untuk ngejar mereka ini gitu. Apakah ada sisi confidence yang udah lu segini aja lah gitu, lu jadi cek aja lah, lu nggak bisa jadi as. Mungkin itu ada, tapi aku lebih mikirin effortnya tuh nggak sebanding dengan, maksudnya kalaupun dapat as jadi as gitu. iya, aku juga terus apa gitu. Sementara aku yang udah pas, asnya belum tentu dapat, tapi effortnya aku udah tahu aku akan kehilangan waktu buat keluarga, untuk diriku sendiri gitu. Jadi itu mungkin kenapa aku saat ini lebih suka ya ngalir aja. Toh aku tahu, aku percaya sama diriku sendiri. Nggak mungkin aku akan sembarangan juga ngambil keputusan gitu. Tapi memang sulit sekali untuk ada di kolam paling besar hari ini gitu. Iya. Bagaimana? Aku pengen pengen tahu aja kondisinya gimana nih. Bagaimana seorang Joshua Suherman menyikapi nih, anggap aja komentar nih. Kamu jadi komkon atau jadi aktor, udah masamu tuh udah habis, kamu nggak akan setinggi itu Udah lagi. sunset lu Gitu. Kamu ngomong enggak, gua masih matahari yang terbit. Matahari Teletubbies. Yang nggak boleh dewasa, harus anak-anak terus. Harus, gitu. walaupun yang pemerannya udah ibu-ibu sekarang katanya. Udah punya anak. Udah punya anak lagi. Maksud. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke nggak peduli saat ini ya. Okay. Mungkin kalau pertanyaan ini ditanya 5 tahun lalu, aku mungkin akan jawab sakit hati atau gimana kali. Oke. Tapi hari ini lebih di titik nggak peduli karena aku punya hal-hal yang lebih penting untuk aku berikan perhatian gitu. Dan Keluarga, kayaknya faktor anak juga sih. Iya sih, itu iya, kayaknya yang ngaruh ya. Kedewasaannya dia dari nikah dan punya anak tuh kayak jumping cukup jauh sih. Joy. Iya, mungkin ya. Kecintaanmu terhadap anak dan menghargai keluarga. Kan ini managing energi ya. Betul. Kamu Iya. merasa bahwa energiku nggak sebanyak itu. 100% baterai ini untuk ngejar jadi as itu, it takes a lot of energy yang baterainya bisa-bisa tinggal 2%, 3%. Betul. Gitu kan. Nah, apa ini yang mempengaruhi situasi ini? Apakah ada masa lalu gitu kan, yang mana kamu akhirnya nge-value keluarga segitunya dan melihat anak dan keluarga ya. Iya. Anak dan keluarga itu artinya istri, anak dan keluarga kecil ini seberharga itu sehingga gua mending habisin baterai di sini aja. Oke. Gitu. Karena aku kan sering banget denger teman-temanku yang udah punya anak bilang hubungan si temanku ini dengan ayahnya itu nggak baik. Iya kan? Fatherless Iya. ya. Anak-anak yang fatherless. Ada anak yang fatherless. Apakah itu juga karena istrimu mengirim konten-konten fathering gitu? Enggak. Istriku iya lagi. Istriku iya tuh. Kalau anak perempuan kalau sudah mulai menyukai laki-laki lain, peran ayah di situ sangat penting gitu kayak. Tapi itu benar. Iya itu benar. Iya, benar. Cuma iya aku tahu gitu. Aku akan berusaha nggak usah didikti dari postingan orang gitu. Nah, Coba. Nah, teman-temanku itu selalu pengen memastikan bahwa dia ke anaknya, dia tidak mau jadi ayah seperti ayahnya. Oke. Gitu. Nah, ayahku di mataku ayah yang baik banget. Meskipun sakit jantung. Nah itu satu-satunya kalau aku harus cari kesalahan dia.
dia kurang fight untuk hidup lebih lama. Oh, Gitu. tapi dia udah Kayak film sore ya ini ya. Iya, Ah. betul. Makanya aku nonton sore itu rasanya kayak masuk main wahana gitu, kayak kepala aku ditampar-tamparin gitu. ke flashback gitu ya. Iya, jadi ayahku nih ngasih standar cukup tinggi sebagai ayah. Jadi aku harus lebih tinggi lagi gitu. Masa aku Berarti dari sama atau di situ. bawah gitu. Itu kenapa aku lari. Karena papaku meninggal umur dia 47. Anjing mudah banget, Mudah banget. bro. Jantung 47. Oke. Dan sebaik-baiknya seorang ayah, kalau dia tidak bisa menemani anaknya untuk hidup lebih lama, menurutku jadi agak sia-sia gitu. Oke. Ini Halo? ini enggak. Oh HP-nya Oh, Firza HP apa saya aja. nih. Dia bisa ngangkat Gojek waktu podcast. Sutradara yang telepon. Sutradara yang telepon nggak mungkin nggak diangkat. Silakan. Halo Mas Bayu, masih podcast sama Jojo di kamarku. Oh ya wes. Sorry. Aman. Siap Mas Bayu. Oke. Iya. Jadi tiba-tiba aku ngerasa kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu yang nggak melulu aku suka gitu loh, Fir. Maksud aku cuma mau ngelakuin yang aku senang-senang aja, termasuk main bola. Sebelum aku lari kan aku rutin main bola kan. Benar. Lebih beresiko tuh. Betul. Mini soccer. Nah terus aku berpikir aku sih seneng main bola, tapi masa aku cuma mau ngelakuin yang aku senang aja sih gitu. Oke. Itu yang dilakukan papaku dulu. Papaku itu main badminton rutin karena dia seneng. Tapi ya terakhir-terakhir jantung gitu. Dan Sorry, dia nggak sorry. bisa main badminton lagi. Jantungnya itu karena apa? Hipertensi atau Iya, pola gula, makan. pola makan. Oke, pola makan ya. Gitu. Dan ya aku lari karena aku takut banget. Aku nggak pernah lari dari aku kecil gitu. Olahraganya selalu olahraga-olahraga yang Game. seru doang, Iya. tapi tidak terlalu berimpact untuk tubuh gitu. Iya. Olahraga itu kan ada dua kan, ada sport, ada exercise. Exercise, betul. Benar. Dan kalau exercise itu nggak ada gamenya, nggak ada yang menang nggak kalah, tapi membosankan. Tapi bagus untuk organ-organ kita. Iya. Fokus ke longevity. Kalau Longevity. Orang Madura ngomongnya gitu. bro. Longevity. Longevity. Oke, itu adalah bagian dari Joshua Suherman untuk menjadi lebih baik dari almarhum bapakmu. Iya betul. Secara mental pun aku nggak pernah aku dulu lari tuh mungkin sekilo aja udah ngos-ngosan nggak kuat gitu. Iya. Pertama kali aku bisa lari 5 kilo, aku bangganya minta ampun sama diri sendiri. Yang 5 kilo yang nonstop kan. Iya, 5 kilo yang nggak jalan sama sekali. Aku kayak bisa aku ternyata. Nah, kalau aku bisa achieve ini, harusnya di kehidupan rumah tangga, karir, aku juga bisa achieve nih. Hal-hal yang selama ini aku nggak mungkin kepikiran gitu. Liganya di situ bro ternyata. Iya. Gitu. Dia ke sana ya. Jo, ada nggak orang laki-laki atau perempuan atau siapapun gitu yang menginspirasi kamu untuk membentuk atau mendesain atau membangun sebuah rumah tangga yang ke sana tuh arahnya tuh gitu. Oh, Sedangkan Tebakanku sih ini natural pak. natural. ya? kenapa? Tebakan. Kenapa? Karena kalau ngelihat ya barusan ya. Heeh. Jojo ini dibangun di situasi keluarga yang dalam tanda kutip tebak-tebakan kan ya nggak Iya, apa-apa. nggak Boleh apa-apa, kan? boleh. Nanti kalau salah silakan kamu salah. Ya. Betul. Kita akhiri podcastnya. Enggak, maksudnya sharing kita sharing. Iya, Sharing, iya. sharing. Aku juga pengen tahu soalnya. Kalau barusan yang disampaikan sama Jojo itu bagaimana dia melihat keluarga itu terbangun dari bagaimana orang tuanya memperlakukan dia dan adik-adiknya. Oke. Nah di situ dia melihat bahwa situasi keluarga itu suportif. Dia melihat bahwa situasi keluarga itu bisa berjalan panjang kalau figur ayahnya itu kuat, Oke. figur orang tuanya kuat meskipun tanpa ilmu parenting yang baik gitu. Nah kalau lihat dari munculnya dia kemudian punya anak dan terpanggil, itu yang tak rasa itu terbangun dan tumbuh aja secara natural dari dalam dirinya. Kenapa? Karena dia berangkatnya dari itu tadi rockstar, ya kan? Rockstar kemudian sempat ada sunsetnya dikit, Heeh. itu. Terus kemudian setelah sunset
dia mengalami kehidupan yang keras kan. Oke. Nah kehidupan yang keras itu dia jadi ngerti value keluarga itu apa di dalam kehidupan dan kebertahanan hidup di survival. Oke. Tuh, dia udah ngalamin nih survival itu kayak apa nih? Apalagi pada waktu dia kehilangan ayah. Kayaknya sih momennya dari situ. Iya, betul. Pada waktu dia kehilangan ayah terus kemudian jadi backbone, mungkin loh ya. Ada pikiran bahwa anjing anak gue jangan sampai ngalamin apa yang gue rasain. Iya, itu betul, itu Benar. betul. Oh, Benar. ada trauma yang berjalan beriringan dengan Iya, manusia itu tubuhnya kan gini, manusia itu punya satu kartu yang kalau dibuka anjay, ngomong poker bro ini anak poker. Boleh nih, boleh. Anak poker. Anak poker. Kalau Kartu yang dibuka? kartu ini kalau dibuka itu akan membuka cakrawala. Tuh, kartu itu apa? Empati. Tuh. Nah, beberapa orang kartunya itu dibuka di usia muda. Oh, Empati ini. Oke. Ya apa caranya membuka empati? Ya ketika dia dijatuhkan dan dihadapkan dengan kehidupan yang keras. Oh, oke. Orang kalau berhadapan dengan kehidupan yang keras, berhadapan dengan situasi gak ada yang bisa diandalin selain gua. Banyak orang yang bergantung ke gua. Itu kartu empatinya pasti muncul. Sehingga yang dia pikirkan gak cuma dirinya sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya energinya dia rasa, oke, gue bisa dapat uang nih, ya kan? Transaksional kan uang. Iya. Tapi nilai tukarnya itu gak sepadan sama waktu dan parenting, kehadiran dia kepada anak-anaknya itu tadi. Itu yang kayaknya ya tebakanku nggak sih, ini kayaknya natural sih. Kalau tadi kan inspirasi terus kemudian tak potong gitu kan. Kayaknya kejadian hidup sih, peristiwa hidup sih itu. Kayaknya coba dijawab langsung. Kalau itu benar, maksudku gini, aku juga nggak tahu ya. Tapi aku setuju bahwa Goblok banget. Maksudnya hidupnya Kenapa? sendiri kenapa nggak tahu kan kamu Gak ya. usah dijat, Jangan. gak usah dijat anjing. Orang mau jawab ini asu. Kan dia yang jalani maksudku. Wah, aku pikir-mikir. Ternyata bersih. Pikir-pikir. jadi kalau kartu empati itu dibuka, aku sekalian mau nanya sih. Kan itu tidak ada jalan lain selain orang itu dihadapkan pada situasi yang jatuh gitu kan. Jatuh atau berhadapan dengan situasi yang Rock bottom. yes. Nah, aku tuh sering merasa rock bottomku tuh adalah saat-saat ayahku meninggal. Baik kira-kira sedikit setahun sebelumnya dan setahun setelahnya gitu loh. Oke. Itu era rock bottom. Tapi kan kalau aku cerita itu ke orang, pasti orang ngerasa ya segitu aja rock bottom gitu kan. Gitu kan. Kayak aku pernah cerita di usiaku itu secara finansial lagi bermasalah karena papaku meninggal. Terus aku juga tidak syuting, gak ada pemasukan. Terus kemudian keluargaku hanya makan nugget dan nasi gitu kan. Ini kan cerita yang sebenarnya nggak susah-susah amat lah. Orang masih makan nugget gitu kan. Itu mah menu sahurku. Nah gitu. Betul. Gak harus nunggu bapak meninggal, gak perlu syuting, gak syuting. Betul. Tapi dia yang dino, kamu alfabet kan? Yang F lagi ya. Iya, yang inisial. Iya. Oh. Firza soalnya. Nah, aku tuh paham betul situasi itu bahwa kayaknya aku nggak punya kepekaan deh kalau aku menganggap itu sebagai keluhan gitu loh. Oke. Karena aku tahu di sekelilingku tuh ini kehidupan yang mungkin mereka cari malah. Rock bottomku tuh adalah impiannya mereka gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa aku datang dari keluarga kelas menengah, terus ada di puncak karir. Untuk anak yang begitu dia sadar hidup tuh ada di puncak karir, makan nugget doang dan gak punya duit keluarganya untuk besok, itu tuh lumayan menyiksa saat itu gitu. Tapi aku juga menjalaninya tidak dengan bersungut-sungut. Aku baru melihat itu sekarang, baru ngelihat ke belakang kayak oh itu titiknya. Bahasanya gitu. Alkitab banget bro, jangan bersungut-sungut dan bermuram hati. Pantes aku asing banget ya. Emang kamu gak tahu? Emang itu bahasa Alkitab ya? Iya dari Alkitab itu bro. Enggak, maksudnya aku kira itu umum. Oh. Suam-suam kuku. Iya. Ya kan? Iya. Sama ini ada satu kata yang aku tahu kalau orang, sebenarnya ini kata yang normal, tapi kalau orang yang ngucapin, kemungkinan besar orang ini taunya karena dari Alkitab. Oke. Apa tuh? Atau doa di gereja. Oke. Oke. Kiranya.
Ya, ya kiranya, Iya kiranya. Aduh aku Kiranya. sering pakai lagi. Kiranya. Oh, Ya, emang kapan kamu pakai kiranya? Kiranya Enggak, apa jangan. yang Enggak. kalau lagi ngomong formal zaman di Telkomsel gitu-gitu kan. Oh, ya nggak apa-apa juga. Eh. Itu kan bahasa Indonesia juga. Oh enggak harus aku masuk agamamu enggak ya? Enggak dong. Karena agak ragu juga nih hari ini nih. Banyak Kristennya, biasanya studio Islam semua anjing. Iya, biasanya dia dong yang Katolik. Oh, sekarang Sekarang Katolik. Ada non muslim. Calon Romo aku dulu. Serius? Bener. Serius. Calon Romo. Terus kenapa tidak jadi? Karena dia lebih seneng Rama. Apalagi yang judul bertahan tuh. Ku coba tuh bertahan. Kenapa ke situ anjing? Karena kan Romo itu ada 3 kaul. Oke. Kaul kemiskinan, Mm-mm. berjanji untuk tidak mengumpulkan harta, Oke. nggak boleh punya bisnis. Oke. Kaul itu kaul kemiskinan ya. Iya. Kaul ketaatan, bersedia diutus kemana aja. Oke. Sama kaul kemurnian, Nah. itu dia berkomitmen untuk tidak berhubungan dan membangun keluarga. Oh. Yang terakhir ini yang sulit bro. Iya benar. Tapi susah juga yang kedua tadi ketaatan tuh. Kalau dia ditempatkan Aduh. Ini dipotong sih, gak bisa disensor sih. Ini Bisa. panjang banget sensornya. Oke. Gitu cuy. Terus yang Asik lagunya. Bara suara ya ini ya? Kok aku bara api ya? Panas mas. Jo, Ya. tadi kan seperti itu tuh. Jojo pernah ada di titik yang Jojo kenapa? Nunjuk apa sih? Enggak. Tanganmu? Ini Oh. maksudnya ekspresi. Ekspresi aja. Oh. Bukan itu Jo, lihat itu Jo. Kalau lihat itu Jo juga berhenti nggak gini. Iya, siapa tahu Berarti- keseluruhan itu gitu. Oh, nunjuk lalat juga bisa. Jojo pernah ada di titik apa namanya rendah, bukan tos. Iya. Aku udah tahu itu. Jojo pernah ada nih di titik rendah. Abis ini gini. Gini. Enggak, bukan sholat. Jojo pernah ada di titik rendah. Heeh. Terus kalaupun Jojo merasa capek, ada hati kecil atau memori yang merasa ini nggak rendah-rendah banget. Iya. Nah, pertarungan antara perasaan dan logika itu kan sangat capek ya. Betul. Nah, biasanya emosimu tuh kamu lempar kemana, Jo? Regulasi untuk hal-hal seperti itu tuh. Apa yang belajar nih jujur, karena aku lihat kamu tipe orang yang positif banget. Tapi ketika kamu menceritakan kisah hidupmu yang iya rockstar nih ngeri juga kalau ditempatkan yang seperti ini, yang dimana itu bagiku. Ngeri juga kalau makan nugget ya. Iya, tapi bagiku itu menu sahur gitu. Iya. Nggak usah azan kali. Kayak enggak. Kirain gini. Kalau sebenarnya itu enggak natural tuh Fir. Oke. Bahwa aku bisa meredam emosi dan lain-lain itu enggak natural. Tanya Clay, aku juga sebenarnya suka banget ngerasani orang. Kayak itu semua deh. Semua deh. Iya, maksudku aku Kalau ke mungkin istri ya apalagi ya. Betul. Semua akan kita omongin betul gitu kan. Dan aku tuh ini Bang Adriano Kalbi tahu bahwa dia yang ngomong ke aku, bitternessnya kita itu jangan dibawa ke rumah, ke kehidupan pribadi. Oh. Karena kalau nggak jadi orang yang menyebalkan sekali kita. Dikit-dikit ngelihat apa sebel, ngelihat apa resah. Oke. Jangan, itu profesionalitas aja gitu. Karena di kehidupan sehari-hari kita tuh boleh lo nggak skeptis, boleh untuk kadang-kadang kita rehat dari keskeptisan kita. Ya udah positive thinking aja gitu. Itu yang sulit. Tapi lama-lama sejak nikah apalagi punya anak kayaknya bisa tuh. Bisa. Aku takut banget anakku tuh ngelihat caraku berpikir dan nanti itu kerangka berpikir dia gitu loh. Takut banget aja. Aku nggak mau anakku tuh sekecil itu punya kepahitan terhadap. Udah bitter ya. Udah bitter gitu, nggak mau aku. Tapi kayak itu perasaan semua bapak deh. Jangan sampai dia ngerasain apa yang aku rasain gitu kan. Iya sih. Sebenarnya itu umumnya kayak gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak punya ketakutan di mana kadang-kadang kita jangan sampai lah anak ini ngerasain apa yang aku rasain, jatuhnya manjain gitu loh. Nah, aku sama istriku itu kayaknya tidak pernah ngerem soal
hal-hal yang dianggap manja sama orang. Karena mungkin anakku baru umur setahun ya. Oke. Jadi kasih sayang itu nggak direm gitu. Biarin aja dulu. Mau main, Oh, main. iya, Mau iya. apa, main gitu. Nanti mungkin ketika udah nyentuh umur 3 atau 4, dia tahu hal lain lagi, tanggung jawab, dia tahu instruksi. Mungkin dari situ Iya, ada iya. perubahannya. Kalau sekarang sih kita love bombing aja sih. Love bombing. Iya, Iya. love bombing. Iya, Aku bener. juga gitu ke anakku tuh. Setahun belum kelihatan menyebalkannya. Belum. Iya, benar. Betul. Nanti kalau udah debat tuh. Tapi anakku juga dari kecil kalau dua-duanya cewek meskipun ya, kalau jatuh nggak pernah aku berdiri untuk nolongin. Iya. Udah nggak apa-apa, berdiri gitu. Meskipun jalannya lama ya, karena di kawah ijen jatuhnya. waktu itu. Jadi kayak udah berdiri terus tim SAR tuh, Mas Wir tolongin gitu. Biar nggak apa-apa, biarin. Gitu. Mandiri dia. Mandiri. Memang LZ itu porter kan? Sebenarnya porter, iya. Porter Rinjani. Iya. Iya. Betisnya segini Pak ya. LZ Rinjani namanya memang. Iya, tapi tipe love bombing juga ya. Tapi ada hal-hal yang aku sama istriku sepakat untuk biarin, bukan untuk biar dia nggak manja, bukan. Tapi supaya dia tahu cari problem solvingnya gitu. Iya. Ya benar tadi jatuh Iya. misalnya. Dan ini Jo, pernikahanmu berapa tahun pernikahanmu? 2021 4 tahun. 4 tahun. 4 ya? tahun. 4 tahun menikah. Terus kayaknya udah sevisi tuh sama istri ya untuk sepemikiran untuk hal-hal apapun gitu kan. Secara garis besar sudah, walaupun minor-minor mah ada aja. Masih ada perbedaan Ada ya. aja Nah, pasti. bagaimana cara membentuk rumah tangga yang seperti itu? Begini aja. Gampang aja. Kayak rumah murah yang di BSD katamu. Iya, segini aja. Lebarnya 3 meter, Ada. tapi harganya 1 M. Iya. Karena panjangnya 5 hektar. Jadi cuma 3 meter tapi panjang banget. Itu sulit kalau papasan lewat gini Pak. Iya. Nempel banget itu. Sama pembantu lah. Isi Pak. Kamar itu kan rumah di BSD ya. BSD. Tapi kamar mandi yang belakang itu di Bandung. Di Bandung? Iya. Masuknya Manja. Sunda. Berarti kamu di ruang tamu, tetangga lewat tuh masih Pak, hai apa kabar? Gitu. Kalau di dapur, Pak, Kadia. Tiba-tiba udah orang Bandung. Sok tahu. Beda bahasa, Kadia. beda bahasa. Kadia apa artinya Kadia? Kadia kesini. Oh iya benar. Loba pisan. Iya. Loba pisan. Banyak Banyak juga. banget, iya. Tahu aku bro, karena aku sering nonton Jurnarisa. Oh iya mereka Bandung. Bandung, Benar, jurik benar. hantu. Iya. Ya kan? Ada jurik kuping di Surabaya itu. Juri kuping apa? Jurang. Oke. Balik lagi ke kita serius ya, teman-teman. Iya. Oh, iya, Maksudnya iya. ini bukan podcast komedi. Dari tadi serius, Maksud anjing. saya. Jo, Iya. Bridgingnya enak banget. Biar gampang editnya. biar gampang editnya. Nanti mah tinggal diganti angle doang itu Iya. udah aman. Rumah tangga di umur 4 tahun ternyata kamu bisa menghandle itu ya. Iya. Nggak sesulit itu. So far so good lah. So far so far so good. good. Kayak merek Nugget. So good. Iya, Tapi benar. pernah jadi bintang iklannya Sugut ya? Betul. Pernah. Mungkin itu sebenarnya aku makan nugget karena itu juga dikirim nggak beli. Minyaknya Lah kalau minyak mah yang kemarin lusa juga masih aman. tapi bau ini ya, bau masakan lain ya. Iya nggak apa-apa. Minyak mah nyendokin dari muka gini aja. Usia berapa? 33? 33 iya. 33 sama ya berarti ya? Sama siapa? 3 sama kan? Draw. Iya draw Iya, tuh. draw tuh Kalau berarti. 34 selisih 1. Selisih 1. 33 mah adu penalti. Jojo udah jadi kepala rumah tangga. Sudah. Oke lah, menjalankan sebuah rumah tangga, punya istri suportif banget. Suportif. Ya kan, mendukung apapun itu. Iya. Bahkan Betul. nggak jarang aku lihat istrimu megang pom-pom tuh. Oh iya. Bisa. Iya. Jojo bisa. Jarang banget ya. Iya, Jarang suportif banget. itu. Jarang Suportif. banget ya Iya. lihatnya ya. Padahal Bener. dia cuma tidur Jojo. Iya. Tapi istrinya Suportif. Saking suportifnya dia ke aku itu kalau aku lagi syuting dia caponya. Jojo. Iya. Jojo gitu. Iya suportif. Nah, hal apa yang mungkin menjadi ketakutanmu sekarang? Ini. Ah, itu juga bisa. Gak harus ini maksudnya. Ya udah itu. Ketakutan seorang Jojo karena di secara karir industri namamu juga orang pasti kenal gitu. Terlepas di kesenian apapun, tinggal jago atau enggak
tanggung Ya. jawabmu kan Iya, gitu. tapi dalam kesenian melukis pasir aku sih enggak ya. Kamu juga nggak peduli ke sana. Lah makanya enggak segala kesenian berarti Mas. Oh ya, Iya. ya maksudnya di beberapa kesenian yang kamu pilih. Iya. Nah, yang penting kamu yang tanggung jawab. Iya. Lukis pasir tuh lebih banyak kelilipan daripada bagusnya. Apalagi ada kipas di depan tuh. Iya. Sama ada tai kucingnya di sini. Apa Jadi- juga ketakutanmu hari ini gitu Jo? Kayaknya sebagian besar anak deh. Sebagian besar anak. Anjing aku mau nebak sungkan lagi tadi. Anak ya? Berarti anakmu keluar dari kamar tuh kamu Enggak sampai segitunya. Enggak sampai segitunya. apa ketakutan apa jelasin dong. Ini pendengar kita namanya Ultras Buntu. Ultras Buntu nggak tahu. Ini Takutnya kemarin gedenya jadi kayak Benny dia. wah itu ada kayu beneran enggak ini? Kenapa? Kecilnya lucu nih. Kenapa beda ras? Benny Cina juga bro. Oh serius? Yang tertunda tapi. Dia ini sih kalau aku terkait anak kayak kemarin aku syuting di luar kota, dia demam. Nah, itu tuh wah, remuk rasanya. Iya, Remuk. sebagai Itu bapak ya. Sebagai bapak kita tahu lah anak enggak Demam tuh Enggak, iya. anjing tuh. gitu. Hmm. Kedua, gimana kalau dia melihat aku tidak seperti aku melihat dia? Itu kayak gimana Contohnya, ya? contohnya. Misalnya gini, Misalnya kamu lihat dia Aku kan berusaha- Elio yang lucu tuh. Bangsat. Heeh. Terus Elio lihat kamu, Pak Demarwoto nih gitu. Atau gimana? Iya. Gimana? Tapi itu Tiba-tiba- takut dong. Takut dong Takut pasti. dong. Tiba-tiba ompong kenapa tiba-tiba Iya. ompong anjing. Lu kok Pak Demarwoto? Iya. Meskipun legenda ya. Legenda, tapi kan bukan Bukan aku. Jojo. Iya. Ya itu kayak misalnya gini. Aku berusaha jadi bapak yang baik buat dia supaya dia bisa punya safe place misalnya. Hmm. Ya. Tapi gimana kalau ternyata dia ngerasa aku bukan safe place-nya gitu. Oh. Apalagi cowok sama cowok nih iya, gitu. benar. Aku takut berjarak karena banyak orang merasa anak cowok itu nggak deket sama papanya. Iya, akan ada jarak karena dari gengsi Betul. bertemu gengsi kan. Betul gitu. Nah, aku pengen memastikan itu tuh nggak terjadi. Tapi kan sebagaimana kuat aku bisa memastikan nggak ada jawabannya juga selain waktu. Nanti yang jawab gimana dia Oh. beneran ngelihat aku kayak gitu atau enggak gitu. Oke, cuman itu ketakutan terbesar ya. Iya, mostly tentang anak sih tapi saat ini. Oke, Gitu. ya karena semuanya udah aman juga. Lah, digigit macan kamu takut nggak? Takut. Takut kan? Takut. Nah, aku enggak. Aku nggak takut kalau macannya macan Kemayoran. Iya benar. Karena udah Persija. iya, sahabat gitu. Iya, itu ketakutan terbesar tentang anak juga. Iya, iya. Berarti beberapa bulan atau tahun nih hidupmu berpikirnya jauh tuh untuk masa depan anak ya. Iya, bahkan siapa yang ngomongnya kemarin bagus Aku banget. mungkin. Bukan, yang pasti bukan kamu. Karena bagus banget nih. Dia Mana? bilang sebenarnya semua laki-laki itu sudah meninggal ketika dia punya anak. Dan dia akan bereinkarnasi dalam hidup anaknya itu. Itu kenapa kita rela ngelakuin apa aja supaya kita bisa memastikan hidup kedua kita itu lancar dan bagus gitu. Oh. Ciri-ciri bapak yang anaknya satu bro. Benar. Oh, gitu ya? Oh gitu ya. Kalau anaknya 4 beda cerita nanti. Ya itu Iya. dia. Makanya aku cuma perencana satu nih sejauh ini nih. Tapi Cuma memang- satu Jo. Iya, rencana sejauh ini begitu. Orang kalau secara evolusi ya, kenapa kok anak satu itu akan lebih disayang karena resource-nya kan fokus ke dia. Full ya. Oh, oke. Kalau orang tua zaman dulu kan bilang bapak dulu sama om-om, Oh. yang Pak D telur 2 dibagi. Oh, iya 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 iya. Tapi kalau anak satu itu energinya lebih banyak ke sana, resource-nya itu lebih Iya. banyak ke sana, time-nya lebih banyak ke sana, Mm-mm. energinya akan lebih banyak ke sana. Maka Fokus berarti ya. betul, sisi sentimentalnya itu muncul. Betul. Gitu. Aku pribadi kalau lagi sama anakku pernah kita rekam sama ngobrol, bisa nggak ya? Enggak gitu. Anakku namanya Rangga. Oh, Rangga. Dia sering ngabisin waktu sama anaknya. Mm-mm. Oh, oke. Istrinya habisin waktu sama aku. Nah, gitu. Bagi tugas kan. Bagi tugas. Bagi tugas. Tanya aku kalau manggil istrinya apa? Apa? Tanya. Beb, Oh, Beb. sama-sama. Istriku dipanggil Yang kemarin sama dia. Ini emang Emang suami gitu. semua orang. Karena ngikutin ini, Iya, ngikutin suami semua. suaminya. Terus Devina manggil dia Iya, aneh banget. Ah, iya. Aneh banget, tiba-tiba Aneh. masuk semua kakak dia. Mm-mm. ada aja di keluarga manapun. Coba Ranggar. Anakku namanya Rangga. Mm-mm. Kristen banget, terang dan garam. Oh, itu. Weh. Kristen banget. Salt and Terang. light. Iya, 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 iya. Terang tapi asin ya. Iya. Oke. Nah, aku ngomong,
bisa nggak ya kita menghentikan waktu? Terus anakku bilang, bisa kayaknya. Mau nggak kita menghentikan waktu? Buat apa? Gitu. Ya supaya kita kayak gini-gini terus gitu. Kamu umur segini terus dan bapak umur segini terus gitu. Sentimental gitu. Iya. Tapi ketika aku jalan terus ketemu sama teman-teman yang lain, melihat fenomena seorang ayah yang anaknya lebih dari satu, time and energinya akan lebih terbagi. Betul. Gitu. Survival thing-nya akan muncul untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang mungkin nggak harus dia ambil, jadi dia ambil. Iya. Karena apa? Karena providing kan. Iya, Gitu. betul. Merasa bahwa hati yang harus dijaga nggak cuma satu. Kalau hati yang terbagi masih ke istri dan ke satu anak, itu menurutku saat ini ya ideal banget bro. Oh. Ideal banget. Wah, aku dan cukup. kebablasan nih. Gak apa-apa kan kamu rezekinya juga kita doakan kan selalu mengalir tidak Amin. berhenti dong. Apa titipin panti ya yang kecil? Mumpung belum akrab banget sih. Jadi kalau ada panti minta sumbangan, kebetulan saya punya. Tapi nggak bisa masuk di bolongan kotaknya itu. Nanti kita bikin yang besar. Oke. Gitu. Resource-nya akan lebih Ideal Iya, banget iya. ya. Itu alasanku juga sejauh ini cuman pengen punya satu anak dulu gitu. Oke. Untuk pikiran sekarang ya. Saat ini aku nggak bisa ngomong ke depannya, ntar manusia tuh berubah terus ya pikirannya. Benar. Iya. Betul. Dengan pertumbuhan Iya. yang kita People ini. change daily memang. Betul. Nah, Iya. anak-anak yang orang tua kita yang mungkin generasi kekurangan gizi, menurutku ya, karena memang kebanyakan aja bro, anaknya 12 bro. Iya. Yang kalau mungkin kamu punya anak 1-2, time and energy and resource-mu bisa tuh kasih dia makan Fokus. ayam. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau 5, anaknya 15, 7 sampai Anaknya yang dikasihkan makan ayam ya. Masa anaknya jadi pakan? Anaknya kan bukan dedek mas. Kebanyakan. ini lele kurus-kurus kamu nak maksudnya. Iya. Gitu. Nah, sehingga untuk seorang ayah yang anaknya 1, feminim energinya muncul. Gitu. Nggak tahu ini gitu natural apa enggak. Feminim energi itu bukan tentang lu suka sama cewek ya. Iya. Gitu. Lu suka sama cowok tapi sisi nurturing. Iya. Gitu. Iya. Aku nggak punya waktu sama dia. Berangkat kerja terus dia dada-dada itu ada sisi yang cruciating. Ada perih-perihnya. Iya, sedih tuh. Gitu kan. Ada patah-patahnya gitu. Oh itu kemungkinan besar kalau anaknya lebih dari 1, kecil kemungkinannya itu muncul Kecil ya. kemungkinan. Apalagi punya anak 2, terus istrimu hamil, Iya. keluarnya kembar triplets gitu misalnya. Nah. Langsung 4 ya. Betul. Iya. Nah, tingkat keharmonisan ditantang di sana. Oh. Iya. Bener tuh. Tingkat Iya. keharmonisan suami istri akan ditantang di sana. Oh. Karena energinya nggak cukup ya. Benar. bro, man, itu have a limited energy, Pak. Yes. Ya kan? Betul. Untuk kerjaan itu mungkin menguras baterai kita 50%, mungkin ya. Betul. Di rumah, Me time. iya. Itu lagi. Iya. Itu paling terakhir di sisi ini. Ngerokok di ruang tamu ya. Nah, akhirnya ngecasnya gitu supaya baterainya full lagi. Iya. Lagi ngecas, istrinya bilang, ngerokok terus. Nah, itu materiku nanti tuh spesial show tuh bahas itu tuh tentang hal-hal itu tuh. Bapak diem goblok liatin tokek jalan tuh Ngecas. iya ngecas ya. jangan diganggu gitu. Tapi rumah tangga sekarang kita kan komunikasinya bagus ya. Iya Iya kan? Betul. Sehingga kita jadi tahu tentang apa yang pasangan kita mau dari komunikasi. Betul. Zaman dulu nggak ada komunikasi. Betul. Apa ya? Rumah tangga berjalan dari sebuah rasa, Feeling. Dia mukanya kayak gini, oh pengen kopi nih. Dia pulang kerja, aku dulu ditarik tuh sama ibuku tuh. Nah, bapak masih capek, sama ibu aja mainnya, gitu tuh dulu tuh. Tapi emang rumah tangga zaman dulu jarang yang berangkatnya dari love, man. Iya sih benar. Oh iya. Perjodohan iya. ya rata-rata ya. Iya. Makanya jadi kesana ya. Kalau sekarang kita punya kuasa untuk milih, dan itu yang terbaik untuk kita. Untung udah geser sih. Tapi kalau masih pakai cara itu sih selesai sih aku sebagai suami. Aku juga nggak bisa. Aku nggak ada peka-pekanya soalnya. Iya, aku juga nggak peka tuh. Usia. Ngomongin soal anak, aku pernah kemarin dia ulang tahun tuh yang gede. Ulang tahun aku udah cerita ke cucu tuh. Tanggal berapa ulang tahunnya?
kemarin. Bulan kemarin lah akhir-akhir 26 September ya. Emang sulit. September. Sulit menghafal tanggal. Ingat. Aku juga tadi gitu saking paniknya. Anakku yang pertama apa kedua ya mau tak ceritain ya gitu. LG ulang tahun tuh dia tiup lilin. Make a wish dulu nak, merem, berdoa video apa? Video call. Enggak, diceritain sama istriku pagi-pagi. Terus dia mau berdoa sebelum tiup lilin, dia berdoa terus tiup lilin kan. Tiup lilin dulu, terus ditanya nama istriku tadi berdoa apa gitu. Terus dia pas tiup lilin, mati lilinnya. Serius. Kenapa kok tanya serius pertanyaan? Itu bikin panik kami yang keluar. Tadinya nyala padahal. Tadinya nyala. Terus ditiup sama anakku karena ulang tahun mati. Ini contoh komedi di Sekawan Limo ya teman-teman. Nantinya akan Dan ini seperti adalah komedi yang paling lucu nantinya. Segini udah. Ada aku make wish-nya gini. Tiup lilin, semoga ayah cepat pulang. Damn. Enggak semoga ayah cepat pulang. Ya, Bukan, ada respon. Ada damn-nya gini. Respon aja. Damn gitu. SACP kalau disingkat bukan DEAM. Damn. SACP semoga ayah cepat pulang. Enggak damn ya. Gitu, Enggak ada iya. damn-nya. Nggak ada. Semoga ayah cepat pulang. Damn gitu. Enggak ada. Itu. Enggak ada damn gitu enggak ada. Istri Ada nggak? enggak ada. Semoga ya cepet pulang. Gitu. Kalau itu lilinnya nggak ditiup karena angin pantai kan kenceng. Bener, beach pantai. Iya. Gitu. Surya insomnia. Nyapu terus. Berapa menit nih kita nih? 1 jam. 1 jam. Gak Wah. keras. Kerasa. Plantingan gue asik ya. Kerasa. Udah diprediksi sama dia nih di awal video. Callbacknya di awal sama dia. Udah dicegatin anjing. Udah. Iya, salah nih kita ngomong sama dia. Dia kalau masalah urusan komunikasi di dunia entertain udah paham dia. Iya. Oke. Jangan kapok-kapok ya. Pasti kapok sih gitu. Ya kita menuju closing aja ya. Iya. Closing ya. Oke. Melihat seorang Jojo nih ya kan. Kenapa dia? Lah kan melihat. Melihat seorang Bukan Jojo. mendengar. Iya, Iya. yang paling paham aku di sini. Iya. Melihat seorang Jojo nih. Kalau dari aku nih melihat Jojo. Dari kita udah ngobrol tadi ya. Iya itu Udah. gimana bang? Itu internal cuk. Ternyata dengan pola asuh atau pengarahan orang tua yang baik tuh anak tuh mau dalam puncak karir atau dalam kondisi terpuruk, yang penting orang tuanya bener dampingin dan ngarahin aja. Itu ternyata bisa membuat anak tetap sadar. Nah, kesadaran itu yang membuat kayaknya Jojo akan sulit untuk star syndrome, Jojo sulit untuk merasa dunia ini nggak adil gitu. Iya. Sehingga kesadaran itu yang ternyata menjadi nafas untuk Jojo tetap konsisten. Bahwa kamu sadar, kamu pernah menjadi rocker. Konsisten aja. Ketika konsisten effortmu kamu tinggiin, lah aku udah pernah jadi rocker nih. Iya. Kembali lagi ke konsisten aja. Gitu. Nah, Tapi aku gak pernah jadi candil sih. Maksudku Tapi pernah keriting ya? pernah kalau keriting. Pernah. Cuman suaranya gak semelengking itu. bukan itu maksudnya, Jo. Rocker kan candil dong. Serius lah. Iya. Jok mikir. Itu kan juga bandnya serius. Iya itu dia. Joknya Iya. double punch. Dan ketika ditinggal bapak di usia 18 tahun membuat Jojo lebih belajar. Iya. Nah, proses dari keputusan bapak untuk meninggal itu ternyata Masa itu keputusan Tuhan ya betul. Memang efek pasien RSKU itu jadi teng loh kok hilang gitu. Iya. Diterusin aja. Betul. enggak, ternyata di usia 18 bapak meninggal. Bukan, usiaku Iya, 18. usianya 18. Bapak saya Kenapa 47. bapaknya? Bapaknya 47 ya? Bapak saya 47. Dia 18 ya? 18. Ternyata di usia Joshua Suherman yang waktu 18 bapaknya usia 47 dan meninggal itu. Iya. Itu ternyata menjadi pelajaran berharga. Jadi kedewasaan Joshua bukan saat bapaknya ada untuk mengajari, tapi saat dia hilang meninggalkan dasar-dasar kerangka berpikir yang tadi. Betul, gitu. betul, Nah, betul. otomatis yang menjadi masalah adalah bagaimana anaknya Jojo
ini bisa lebih dewasa seperti ekspektasimu, Mm-mm. tapi dengan kamu tetap ada dan nggak meninggal. Betul. Iya, benar. Iya, benar. Bener dong. Benar. Bener Karena dong. menurutku sebaik-baiknya aku sama anakku, kalau aku tidak bisa nemenin dia, percuma aku nggak bisa lihat juga progres dia gitu loh. Dan penyesalan terbesarku adalah mungkin di saat seperti sekarang, Mm-mm. saat aku merasa berprestasi, ibuku bangga, mungkin ya ibu. Iya. Aku kalah pun dia tetap bangga Betul, kok, gitu. betul. Cuman aku nggak punya validasi. Kamu bangga nggak nih Iya. sama aku nih gitu. Iya. Aku pengen gitu ngomong Ke ke bapak. bapaknya Jojo. Nggak usah sejauh aku ke udah gede loh Kok gitu. Kenapa bapakku? bapaknya Jojo? Bapakku. Ada urusan apa Anda sama bapaknya Jojo? Bapakku udah mati. Sama. Oh iya ya. Iya. Nggak sesimpel ini aja deh. Waktu Yowes Band 1 itu kan aku udah syuting sama Cak Kartolo untuk pertama kalinya. Wah, iya. Papaku itu ngefans banget sama Cak Kartolo. Iya. Dan waktu itu di kepalaku sampai kemarin ketemu tuh masih sama isi kepalaku. Seandainya papa masih ada hari ini, dia nemenin aku syuting, pasti seneng banget ngobrol sama Cak Kartolo. Iya. Karena bapak-bapak dua-duanya. Iya, benar, kan? yang Dua-duanya nyambung. Dan Iya. papaku tuh bercandaannya ya Kartoloan banget. Gitu. Jadi seandainya dia masih ada sekarang, pasti dia mau nemenin aku syuting jauh-jauh ke Malang, cuman demi ngobrol atau foto sama Cak Kartolo gitu. Iya. Iya, dan aku membaca juga gitu sih bagaimana ternyata orang sepositif thinking Jojo, orang yang udah melalui masa tinggi dan masa rendahnya ternyata tetap punya ketakutan, yaitu tetap berjalan dengan masa lalu dia yang tidak ideal, pernah ideal dan tidak ideal, bagaimana caranya untuk membentuk anaknya agar lebih baik caranya meskipun kondisinya nggak bisa diberikan sama. Iya, Gitu iya. kan gitu. Dan respect aku kamu suka lari. Wih, jauh juga kesimpulannya tuh. Nggak, Biar orang yang ini gini meti. teman-teman, jangan nyabu makanya ya. Karena Maksudnya meskipun udah berhenti, kerangka berpikirmu tuh rusak gitu loh. biar orang yang mengambil Hikmahnya. hikmahnya Iya, sama boleh, ilmunya. boleh, Jangan boleh. aku yang suruh nyuapin terus gitu. Iya. Kalau dari Mas Bian nih, Mas Ya, Bian. kalau kesimpulannya kan tadi karena grafik ya. Hmm. Jadi anjir. Jojo ini kalau kita baca Alkitab kayak Eh, bro, Mas, serem banget, bentar dulu. bro. Tapi Jadi- lehernya ada bekas cambung. Jadi masa kecilnya tiba-tiba di umur 12 tahun gak ada kisahnya bro. Dan munculnya Ini lucu banget kalau munculnya tahu. di umur 30-an Iya. gitu. Oh, iya, Gimana Jojo usia 12 sampai 30 tahun gitu kan. Iya, tapi Tahu-tahu muncul. bedanya ya saya jangan sampai Betul, tapi gak disalib ya jangan kan. disalib ya. Biar- Kalau jalanmu pelan, Iya, itu Dia disalib. pakai P. iya Ya disalib. Iya. betul. Benar. Nah, yang mungkin yang kita nggak tahu adalah karena pada waktu dia jadi rockstar, dia effortless bro. Oh, bener oke. juga, Iya, bener juga. iya. Dia effortless bro. Dia belum pernah ketemu dengan result atau belum pernah ketemu dengan piala yang effortnya luar biasa. Iya, betul. Oke. Itu yang membuat dia ngerasa ya udah segini-segini aja dulu. Yang penting steady, stable. Yang penting dapat gitu. Betul. Itu aja kesimpulannya karena di masa kecilnya yang dia ceritain barusan itu effortless aja udah di sini nih. Effortless, tapi ketika harus mencapai ini dengan effort yang lebih tinggi, sistem berpikir atau mekanisme defense-nya bilang gue udah pernah, Iya. gitu. Iya. Gue udah pernah, this is enough for me gitu. Mm-mm. Karena orang kan punya macam-macam tuh cara dia mempertahankan kerapuhan dirinya gitu. Gak apa-apa gue di sini, gue udah pernah di situ. Karena itu dia di sini itu effortless pak. Iya. Iya. Tapi begitu di sini ya, untuk mencapai ke sana anjing, ini gede banget dan Iya. pertaruhannya banyak banget ini. Betul. Oke. Saldo emosi yang harus dikeluarkan, energinya harus gede banget. Udahlah gue di sini aja, udah pernah. Titik aku menuju ke album, ya let's say album paling laku itu kan yang dia bawa-bawa itu ya. Aku menuju ke sana sampai dibandingkan dengan dari titik 0 sampai aku MLI aja. Itu effortnya jauh banget lebih berat yang MLI. Nah, Padahal secara impact kan Gedean yang dia bawa-bawa. iya gitu. Karena memang ternyata harus diakui banyak sekali faktor-faktor X di waktu aku kecil itu yang membuat itu sampai jadi terkesan effortless gitu. Oh. Sehingga ketika dia di sini dan dapat piala yang dia dapatkan sekarang, dia udah happy. Karena usaha yang dikeluarkan, niat, energi yang dikeluarkan udah sebanding. Oke, kalau gue usaha segini nih, kalau kita startnya sama nih, Iya. gitu. Oke, aku memang ditakdirkan untuk segini. Gitu.
Iya. Dia udah di titik itu, udah di titik berdamai tadi. Iya, dan Iya. itu nggak semua orang bisa semua orang. berdamai dengan dirinya sendiri. Sebenarnya sifat itu plus minus juga ya. Kadang di satu sisi menahan aku tidak mengambil opportunity yang besar, Iya. tapi di satu sisi juga menyelamatkan aku dari segala ketamakan Iya. dan hal-hal yang goblok yang mungkin aku lakukan kalau aku nggak kayak gitu. Kalau rockstarnya dia di usia 17-18 Yes, tahun. itu dia maksudku. Ya kan, Iya. usia 17-18 tahun di mana kebebasan. Iya. Wah. Punya uang. Bisa nidurin jalanan. Kayak Oh, aku kalau tiduran mabuk di tidurin jalanan. jalanan, tak tidurin jalan mobil, tidur di Iya, iya. mobil. Ngantuk Gitu. gini, ngantuk. Iya. Gitu. Ketiduran. Tapi Iya. dengan semua fasilitas fame dan uang yang aku punya saat itu sangat memungkinkan kalau itu dipindah ke usia 18, 19, Lebih bahkan liar, 25 ya. Lebih liar ya. Oh, sangat Eshul bro. bro. Pasti, Iya. pasti. 27 nyalon tuh. Hah? Nyalon presiden tuh karena dia merasa terkenal dan punya uang. Oh. Gitu. Kan botak-botak ini presiden gitu rambutnya. Gak ada presiden mulet rambutnya kan? Belum. Mungkin belum. Nanti belum. saya lah ya. Iya, bisa Oke. jadi. Kalau dari Mas Joshua nih ada nggak pesan untuk Ultras Buntu nih? Ultras Buntu pokoknya tagline ini surprisingly relate selalu ya, bahwa masa lalu milik kita itu Wes. Tapi yang Karena- bikin orangnya udah meninggal sih. iya, makanya itu kita berdoa aja mudah-mudahan. Itu saya. Saya. Belum meninggal. Belum ada rencana juga. Belum meninggal. Belum. Sorry. Itu Oke, saya sorry. masih sehat, Mas. Masih Jangan sehat diiyain tapi juga. vegetatif lah. Jadi Ya, makan tumbuhan. itu vegetarian. Itu vegetarian. Ya intinya kita kan selalu punya sudut pandang masing-masing terhadap hidup kita berdasarkan hidup orang lain ya, apalagi era sosial media. Yang menurutku tips paling ampuh itu adalah dengerin isi hati dan kepala kita masing-masing dan perbanyak referensi, bukan tontonan ini ya, reels informasi ya. Iya. Maksudnya referensi hidup, Iya, kehidupan, perjalanan kehidupan orang lain, terus kita coba cari polanya, temukan pola sendiri, karena aku nggak percaya aku bisa mengcopy 100% hidup orang lain. Kayak tadi Firza tanya, pernikahanku tuh inspired by siapa? Tadi karena belum terjawab kan, sebenarnya bener mungkin itu by natural aja, tapi aku punya beberapa pasutri yang aku bisa ambil ininya, gitu. Oh, oke. Gitu. Bahkan dari kamu, dari Bang Adri, itu aku belajar banyak juga gitu. Iya, Tapi syaratnya harus tetap utuh rumah tangganya ya. Iya, benar. Maksudnya kalau enggak Benar. jadi kurang valid gitu. Iya. Kayak misalnya kamu nih, ya aku bisa belajar tentang gimana serunya pasutri tanpa harus terlihat ada yang lebih dominan satu sama lain gitu. Iya. Ke Bang Adri itu aku belajar gimana parenting ke anak tapi sebagai orang tua yang dua-duanya kerja. Oke, Gitu. ya. Jadi ada hal-hal gitu yang aku comot-comot. Nggak gitu. ada satu yang menginspirasi gitu ya, tapi Nggak ada yang- ambil aja beberapa Iya gitu. Nah ada orang yang belum pernah nikah, belum punya anak, tuh paling bawel sendiri gitu ya. Itu mohon maaf nanti dulu saya dengerinnya. Iya. Benny. Benny belum punya anak, belum punya istri. Iya. Kita doakan semoga segera. Amin. Iya. Ya udahlah. Berarti terima kasih juga untuk Ultras Buntu. Joshua terima kasih ya. Terima kasih banyak Ultras Buntu, Ah. terima kasih banyak podcast Exit. Iya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Joshua Suherman. Terima kasih untuk Ultras Buntu. Belum mas, belum closing mas. Mas jangan terlalu kurang ajar. Belum di closing. Ini kan belum pendengar closing. juga Belum closing. ini dipakai dulu lah yang Ayo benar. langsung. Anjay. Surabaya yang betul. Tutup. Ini dulu pakai ini cuy. Udah. Yang benar formal dulu kita harus, meskipun podcast nggak ada duitnya. Aku kangen tetap- anakku. Iya bentar. Sabar. Biar sesuai tema. Gini kan enak nih dengerin. Iya. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik Bedanya kita. apa sama tadi?